Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan inilah yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita, menerangi setiap langkah hidup kita. Sebab kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menjadi penolong bagi kita semua. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala rahmat, anugerah dan berkat-berkat-Mu, atas perlindungan, penyertaan dan juga pertolongan-Mu. Kami menyadari setiap keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kami. Tapi kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia, yang menguatkan, meneguhkan kami semua. Pagi ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap, mengerti dan menghidupinya ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dikasih Tuhan, tidak mungkin ya seorang itu bisa tidak pernah berbuat dosa. Ya, semua orang pasti pernah berbuat dosa. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana supaya orang itu bisa terlepas dari dosa? Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa kita, ini bicara tentang pertobatan. Ya, pertobat itu diawali dari apa? Dari mengakui dosa, ya, mengakui kita bersalah. Ya, kalau kita saudara dan saya mengaku dosa, maka firman Tuhan katakan, iya Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kuncinya adalah dengan kita jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Ya, tanpa itu semua maka kita nggak bisa menerima yang namanya pengampunan. Lalu kita nggak mengakui, kita merasa benar, kita merasa nggak bersalah, kita merasa sebagai orang suci, apalagi hati-hati. Ya, kita semua orang berdosa. Kalau kita mengatakan kita orang benar, itu orang yang dibenarkan, bukan karena benar dari sananya. Ya, kalau kita dikatakan sebagai orang yang dibenarkan berarti sesungguhnya kita tidak benar juga. Tetapi anugerah Tuhan begitu besar. Nah, bagaimana supaya kita diampuni? Mari jujur di hadapan Tuhan. Ya, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, lebih bagus lagi ketika buat pengakuan detail kesalahannya apa. Ya, sebab tanpa kita menyampaikan kesalahan kita atau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Kalau kita menutupi kesalahan kita di hadapan Tuhan, seakan-akan semuanya baik-baik saja, padahal habis berbuat dosa, ya seakan-akan nganggap Tuhan nggak tahu. Salah besar, Tuhan tahu kok. Ya, jadi sebelum kita mengakui Tuhan tahu, tetapi ketika kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, itulah poinnya, itu yang dimau Tuhan. Jadi dengan kita merendahkan diri, mengakui sebagai orang berdosa dan mengakui segala dosa, pelanggaran, disitulah poin penting yang Tuhan kehendaki. Karena dengan demikian, maka Tuhan berjanji dengan firman-Nya tadi, Ia akan mengampuni, bukan hanya diampuni loh, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya tanpa ada pertobatan dengan mengakui dosa ini, maka kita masih tinggal di dalamnya. Ya, kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menutupi setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita nggak enak ngomongnya, ya doa
mengakui dosa rasanya gimana gitu ya. Tuhan, aku sudah berbuat dosa ini itu kok nggak enak. Tetapi tanpa kita mengakui, Tuhan tahu kok. Tapi ketika kita mengakui dengan jujur, dengan tulus, dengan merendahkan diri, itulah yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan berkenan atas orang-orang demikian. Ingat, Tuhan tidak mencari orang suci. Tuhan tidak mencari orang benar. Tetapi orang berdosa untuk diselamatkan. Nah, saudara dan saya, kita adalah orang-orang itu, orang-orang yang berdosa, dan kita bersyukur karena kita boleh mengenal Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Dengan kita mau datang kepada Tuhan, dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, maka firman Tuhan katakan, Tuhan kita, Tuhan yang setia dan adil, sehingga Tuhan kita akan mengampuni segala dosa yang sudah kita lakukan. Kalau sudah diampuni, dengar baik-baik. Jangan tertuduh lagi. Ya, iblis akan tetap dengan segala tipu dayanya. Kamu kan sudah berdosa, kamu tidak layak. Sehingga seringkali kita mendapati ada begitu banyak orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan, tidak mau datang beribadah, tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan karena merasa sudah berdosa dan merasa tidak layak. Hati-hati, tanpa engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, dengan datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan bertobat, itulah justru saatnya Tuhan akan memulihkan setiap hidup kita. Ya, mari ya, ketika kita menyadari kita bersalah, jangan menjauh. Walaupun ada orang, aku nggak layak, ya nggak pantas, aku orang berdosa. Memangnya Tuhan mencari siapa? Tuhan datang ke dunia mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Ketika orang berdosa itu membuka dirinya, meresponi panggilan Tuhan, dan akhirnya mengakui dosanya, bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni, bahkan menyucikan hidupnya. Dengan disucikan artinya kita bukan lagi bagian dari dosa itu sendiri, dan bahkan kita percaya akan janji Tuhan, akan keselamatan dan hidup yang kekal. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jujurlah di hadapan Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan. Jangan takut, akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan mau mengampuni engkau, dan lebih lagi menyucikan hidupmu dari segala kejahatanmu. Dan Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa yang kita buat ketika kita sudah bertobat sungguh-sungguh di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa hanya dengan datang bertobatlah kami bisa diampuni. Ketika kami menutupi diri kami, menutupi dosa kami di hadapan, sesungguhnya Engkau sudah melihat semuanya. Dan kami bersyukur firman mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami mengaku dosa. Sebab Engkau setia dan adil. Dan Engkau akan mengampuni kami dan memulihkan kami, bahkan menyucikan kami dari kejahatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa Tuhan hari ini, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan dijauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Perlindungan-Mu menyertai kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Selamat melakukan segala aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.